Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Gimana kabarnya teman-teman semua? Baik ya, semoga senantiasa kalian dalam keadaan baik dan sehat walafiat, amin. Baik, sebelum kita mulai pelajaran, terlebih dahulu Bapak absen ya. Siapa yang hari ini nggak masuk? Coba dilihat samping kanan kirinya. Masuk semua ya, alhamdulillah ya. Baik, untuk mengawali pertemuan kali ini, Bapak minta satu dari kalian atau ketua kelas saja untuk memimpin doa pada kesempatan pagi hari ini ya. Silahkan berdoa dimulai. Baik, alhamdulillah berdoa selesai. Untuk mengawali pertemuan kali ini, sebelum kita membahas lebih jauh tema 2 dari judul pengalaman bersama teman, Bapak terlebih dahulu akan memberikan kesempatan buat teman-teman sekalian, buat adik-adik sekalian untuk membaca teks yang ada di halaman 17 ya. Silahkan dilihat dulu dan kemudian Bapak beri kesempatan kurang lebih 5 menit untuk membaca ya, silahkan. Ya, alhamdulillah sudah ya, sudah dibaca semua ya. Ya, dapat dilihat dari teks tadi terdapat cerita antara Edi dan Dodo, yang mana keduanya merupakan teman di rumah yang berteman sejak kecil dan kemudian mereka berlibur ke pantai. Siapa yang di sini sebelumnya pernah ke pantai? Coba silahkan angkat tangannya. Ya, siapa yang mau bercerita di depan? Ya, nanti Bapak tunjuk satu-satu untuk bercerita di depan ya. Sebelumnya kita memasuki awal pelajaran dulu ya. Tema 2 dengan judul pengalaman bersama teman. Bapak mau tanya nih, siapa yang tahu apa itu pengalaman? Ya, sebelum kita memasuki, Bapak ingin tanya apa yang dimaksud dengan pengalaman? Ya. Bapak beritahu, pengalaman adalah suatu kejadian yang mana kita pernah melewatinya sehingga yang sebelumnya kita tidak tahu, maka kita menjadi tahu. Itu ya, bisa disebut dengan pengalaman. Baik, Bapak minta salah satu dari kalian untuk maju ke depan, kemudian menceritakan pengalaman bersama temannya di rumah ya. Terserah adik-adik mau pengalaman berlibur atau pengalaman hanya sekedar bermain di rumah ya. Silahkan angkat tangan yang mau. Ya, alhamdulillah baik sekali ya. Tadi kita sudah sama-sama dengarkan cerita pengalaman dari teman kita yang bernama Abdul. Terima kasih Abdul sudah bersedia untuk menceritakan pengalaman bersama temannya di depan teman-teman sekalian. Selanjutnya mungkin barangkali ada yang mau maju lagi, coba silahkan angkat tangan. Tidak ada ya. Maka kalau tidak ada, kita memasuki pelajaran yang selanjutnya. Coba dilihat di halaman 23. Silahkan dibuka ya di bukunya ya. Iya, silahkan dilihat di buku ya. Di situ terdapat cerita pengalaman singkat cerita dari Beni ya. Bapak bacakan. Jam dinding di rumah Beni mati. Kemudian ibu minta tolong mengganti baterainya. Lalu jam dindingnya terjatuh saat Beni ingin mengambilnya. Maka Beni pun meminta maaf kepada ibunya. Ya, jadi kesimpulannya Beni dimintai tolong oleh ibunya untuk mengganti baterai jam. Kemudian jamnya pun terjatuh ya karena Beni tidak sampai untuk mengambil jamnya. Lalu di bawahnya ada beberapa pertanyaan. Ayo mari kita bahas bersama-sama. Nomor 1. Apa yang terjadi dengan jam dinding? Ayo, tadi sudah Bapak bacakan. Apa yang terjadi dengan jam dindingnya? Siapa yang bisa jawab? Ya, jawabannya jam dindingnya terjatuh. Terima kasih yang sudah menjawab. Lanjut, kemudian nomor 2. Pertanyaannya, siapa yang mengambil jam dinding? Siapa? Ya, Beni. Ya, walaupun jam dindingnya terjatuh, tapi yang ingin mengambil jam adalah Beni. Ya, terima kasih. Kemudian pertanyaan yang ketiga, mengapa jam dinding jatuh? Maka jawabannya apa? Karena Beni tidak dapat menjangkau atau tidak sampai ketika ingin mengambilnya ya. Ya, lanjut ke pertanyaan yang keempat.
Bagaimana cara mengambil jam dinding? Ayo, apa jawabannya? Siapa yang tahu? Ya, boleh. Cara mengambil jam dinding yang mungkin biasanya dipasang di tembok, di tempat yang tinggi, cara mengambilnya bagi yang tidak sampai atau tidak dapat menjangkau jam dindingnya, maka dapat menggunakan kursi ya. Bisa menggunakan kursi atau juga bisa juga dengan menggunakan tangga ya. Jadi jangan dipaksakan kalau tidak nyampe, jangan loncat, maka akibatnya jam dindingnya akan terjatuh ya, khawatirnya ya. Kemudian kemudian lanjut ke pertanyaan yang terakhir, ke pertanyaan yang kelima. Benny telah menjatuhkan jam dinding, maka apa yang dilakukan Benny kepada ibunya? Ayo, siapa yang tahu jawabannya? Ya, jawaban dari nomor 5 ini apa? Iya, Mumtaz. Jawaban dari nomor kelima ini apa? Benny meminta maaf kepada ibunya ya. Jadi Benny di sini setelah menjatuhkan jam dindingnya, maka Benny pun tidak cuek atau tidak marah atau bahkan tidak menangis. Tapi apa yang dilakukan Benny? Ia meminta maaf kepada ibunya. Barakallahu fikum. Baik, alhamdulillah kita sudah sama-sama membahas dan menjawab kelima pertanyaan yang terdapat di buku tadi. Kira-kira sampai di sini ada yang ingin adik-adik tanyakan atau tidak? Ada? Ya, Benny meminta maaf itu kenapa? Karena Benny sudah menjatuhkan jam ya. Jadi Benny setelah menjatuhkan jam tadi itu bukan marah, apalagi bukan nangis, tapi apa yang dilakukan Benny? Meminta maaf kepada ibunya karena sudah menjatuhkan jam yang mungkin berakibat jamnya itu rusak. Ya, siapa lagi yang mau nanya? Ada? Baik, jika tidak ada yang ingin ditanyakan atau tidak ada yang bertanya lagi, maka Bapak cukupkan pelajaran pada hari ini. Sebelum kita tutup, Bapak ingin Ketua kelas kembali memimpin doa penutup dengan doa kafaratul majlis bersama dengan Bapak ya. Kita akhiri, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bapak mohon undur diri ya. Insya Allah kita bertemu di hari berikutnya atau di lain waktu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya.